Selamat datang di Beta Pods. Duduk, ngobrol, record. Kamera rolling action. Oke, sebelumnya mungkin pemirsa nih masih penasaran dong, apa sih Beta Pods itu? Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas mengenai Beta Pods, pasti pemirsa lebih penasaran lagi dengan dua pembawa acara kece pada hari ini. Ada yang masih belum kenal kita, Nanda. Banyak, Bos. Kita tidak seterkenal itu. Tidak. Oke, saya kenalan ya, Nanda ya. Silakan. Oke, pemirsa, perkenalkan nama saya Arif Purwoko, biasa dipanggil Woko, dari Seksi Layanan Informasi. Dan saya Nanda Marlina dari Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam. BC Batam, tepuk tangan. Ayo, ayo. Oke, ngangkat kameramen. Oke, mantap. Oke, jadi Beta Pods ini adalah wadah yang menampung segala inspirasi serta informasi khususnya terkait kepabeanan dan cukai. Oke, dan fun fact nih Nanda, ini adalah podcast pertama kita. Dan kita mau mengangkat tema yaitu logistik tertata, efisiensi terjaga. Pokoknya mau ngomongin tentang logistik lah. Oke, jadi penasaran nih ya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk terkait logistik, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai wilayah Kota Batam yang pastinya sangat istimewa nih. Apa keistimewaannya Nanda? Karena Kota Batam ini merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas atau free trade zone yang merupakan bagian dari Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang atau BBKT. Bukan BBKT? Bukan. BBKT. Oke. BBKT. Oke. Terus dengan adanya FDZ itu, harapan pemerintah adalah untuk menjadikan kawasan itu tuh bisa unggul dalam hal logistik di kancah internasional dan khususnya di daerah ASEAN. Luar biasa. Nah, ini udah sore ya, berhubung kita udah ngambil tag ini sore. Betul, nih. sore. Agak lapar ya, Bun. Betul. Oke, ini jadi kepikiran untuk pesan makanan online nih. Pesan makanan online. Iya, nah tapi berbicara soal online, sekarang tuh apa-apa mudah banget nih ya Bang ya. Makanan kita bisa pesan online. Betul. Bersih-bersih rumah kita bisa pesan online, orangnya datang. Setuju. Belanja bisa online. Agree. Pijat pun bisa online. Period. Iya. Oke. Nah, bahkan ya yang fun fact-nya nih, logistik juga bisa online, Bro. Logistik sekarang bisa online. Bisa online. Oke, nah makanya kita mengadakan Beta Pods ini untuk membicarakan logistik yang sudah bisa online Anda. Dan kita pokoknya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Nah. Luar biasa. Langsung aja Langsung mungkin aja ya. kita Hitungan ketiga. panggil. Oke, dalam hitungan ketiga. Oke. 3, 2, 1, Pak Akbar. Terima kasih. Sebelumnya kita konfirmasi dulu nih, manggilnya anaknya Pak Akbar, Mas Akbar atau Bang Akbar atau gimana nih Pak? Terserah deh. Gitu. Ini karena kita masih sopan mungkin tetap Pak saja. Tetap kan, Pak. ya. Kita jabatan tidak bisa berbohong. Usia nggak bisa berbohong. Maksudnya Pak. Ya, kamu kan bisa perkenalan dulu Pak mengenai jabatan di Bea Cukai Batam dan bagian dari BLE ini, jabatan Bapak di tim BLE ini apa nih Pak? Baik, nama saya Akbar Harfianto. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan untuk terkait dengan BLE atau Batam Logistik Ecosystem. Kebetulan saya menjabat sebagai Sekretaris tim BLE Batam Logistik Ecosystem. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin hobinya menyatat nih. mencatat, membuat notulensi. Sekretaris ya. Biarnya dicatat semuanya ya. Oke, baiklah. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, Pak. ini saya dulu yang tanya. Silakan Bang. Oke, izin Pak Akbar. Jadi logistik di Batam kan Bapak tahu banget ya Pak logistik di Batam. Nah, tapi sebenarnya keadaan logistik di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini manggilnya Mas Pur ya, sama Boleh, Mbak Pak. Nanda ya. Boleh, Pak. Baik, terima kasih Mas Pur. Lucu ya Pak. Terlalu ikut Pak. Terlalu ikut. Baik. Jadi gini, kenapa kemudian ada kondisi logistik di Indonesia ya? Kalau kita lihat saat ini memang kondisinya logistik nasional ini sangat tidak efisien dan tidak efektif. Berdasarkan hasil survei dari Alfi ya, itu menunjukkan bahwa kontribusi biaya logistik di Indonesia itu sampai 23% lebih dari PDB secara nasional gitu. Jadi kalau melihat dari situ memang sudah sangat besar lah biaya yang ditimbulkan karena logistik itu sendiri gitu. Padahal seperti kita ketahui bersama ya, logistik ini memegang peranan penting. Kalau kita lihat teritori kita kan meliputi darat dan laut ya, karena kepulauan itu kan menjadi sangat
penting sekali kebutuhan logistik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Kondisi saat ini menunjukkan seperti itu. Oke, jadi emang kondisinya masih kurang efisien ya, Masih Anda, kurang ya? efisien. Mungkin ini akan menjadi latar belakang kenapa terciptanya program luar biasa Bea Cukai Batam ini ya Bang ya? Tentunya. Oke, baiklah. Nah, Oke. ini kan ngomongin tentang simpel-simpel ya Nanda. Otak saya maaf agak kecil Pak, jadi tadi saya agak sedikit bingung nih Pak. Oke. Mbak Akbar jelaskan gitu. Jadi, Oke. mungkin bisa disimpulkan Pak terkait BLE ini seperti apa Pak? Iya. Secara sederhananya gini, Mas Pur. Jadi BLE ini atau Batam Logistic Ecosystem ini adalah menggabungkan seluruh proses yang terkait dengan logistik ya, baik government to government, government to business, ataupun business to business. Sehingga stakeholder yang terkait dengan bidang logistik, ketika akan melakukan satu kegiatan atau aktivitas, ini bisa langsung melalui sistem yang namanya NLE ini. Seperti itu. Mau pesan apa? Bukan pijit ya tadi Mbak Nanda bilang pijit ya. Bukan pijit. Beda platform. Beda platform ya. Itu beda platform itu. Beda Pak. Betul. Katakanlah mau pesan shipping gitu, mau order barang, pesan shipping, kemudian sampai kepada proses warehousing-nya, kemudian tracking, sampai delivery-nya, bahkan sampai di bagaimana infrastruktur pelabuhannya. Itu semua terintegrasi dalam satu sistem itu. Namun sistem ini sebenarnya yang dibangun adalah sifatnya omnichannel. Omnichannel itu pengertiannya kita tidak kemudian mengikat bahwa harus masuk di sistem itu. Silakan saja kalau memang stakeholder akan menggunakan atau membuka dari aplikasi lain. Jadi kita buka. Kita kerjasama juga dengan dalam hari ini sebagai contoh ya Kementerian Perhubungan melalui sistem Inaport.net-nya itu juga bisa dibuka di situ. Jadi kita memberikan kebebasan dan kemudahan untuk stakeholder gitu. Namun memang kita upayakan untuk semua masuk dalam satu wadah sistem tadi NLE atau BLE tadi. Kurang lebih seperti itu secara sederhananya. Baik, sifatnya tidak memaksa ya. Kalau mau simpel ya join BLE. Tapi itu pilihannya lagi. Betul. Nah, penjelasannya udah simpel. Jadi otak yang kecil ini mampu menampung. Menampung yang singkat padat dan jelas ya. Betul, Mbak. Oke. Mungkin Pak, harapan Bapak untuk logistik di Indonesia nih Pak, kedepannya seperti apa sih pemerintah, baiknya seperti apa, dan masyarakat dukungannya gitu Pak? Ya, jadi dengan sistem ini ya harapan saya secara pribadi ya dan tim ya secara umum memang harapan kami adalah bahwa ini akan menjadi trigger agar penataan logistik nasional di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Terus terang kalau kita melihat tadi yang disampaikan di awal ya hasil survei dari Alfi dan ada banyak survei yang sudah dilakukan ya baik oleh dari lembaga di luar negeri maupun di dalam negeri itu memang menunjukkan kondisi penataan logistik kita itu ya sangat jauh dari ideal lah. Nah sekarang bagaimana kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita akan mendorong investasi kalau dari hal-hal yang mendasar dari sistem logistik sendiri masih berantakan. Nah dengan pendekatan sistem seperti ini sebenarnya tadi disampaikan kuncinya oleh Mbak Nanda, transparansi. Nah, transparansi itulah yang akan kita kejar dengan pendekatan sistem digital ini gitu. Yang selama ini mungkin kita semua tahu ya, salah satu penyebab tingginya biaya logistik itu karena di Indonesia ya, itu karena adanya middleman atau orang yang di tengah, broker lah. Makelar bahasa ininya. Nah, itulah yang mengakibat tingginya. Dengan pendekatan sistem ini dengan sendirinya akan terkesampingkan lah, karena orang akan melihat mana yang lebih efisien, biaya mana yang lebih efisien gitu. Dan dari sisi lain kalau kita bicara G2G ya, pemerintah juga akan berupaya untuk terus mengintegrasikan, untuk terus mengkolaborasikan data sehingga semuanya menjadi lebih mudah. Ya itulah harapan dari kita semua ya tentunya ya. Oke, luar biasa. Adanya harapannya ya logistiknya makin maju dan pokoknya semuanya serba murah dan efisien ya. Benar ya. sekali. Perbandingan cara menjawabnya memang sedikit berbeda. Ini harapan dengan rinci dan teknis. Dengan teknis kalau ini harapannya yang penting logistik Indonesia lebih baik. Sudah terlihat dari Memang sini. saya tugasnya memang menyimpulkan. Tenang, seiring bertambahnya jabatan dan pangkat, cara jawabnya berbeda tentunya nanti. Masalah waktu saja ya. Masalah waktu dan jabatan semuanya. Oke, baiklah. Oke. Oke, ada pertanyaan kejutan nih Bang, yang terakhir nih Bang. Apa itu? Kejutan ini dikit aja nih Pak. Mungkin
Kira-kira Bapak ada lagu favorit gak nih Pak? Atau band favorit, lagu yang paling Bapak suka nih Pak? Apa ya? Iya, mengejutkan ya. Iya, jelas sekali kan. Saya juga terkejut. Iya, iya. Atau suka mendengar instrumental aja nih Bapak? Kalau seusia saya ya, mungkin kalau ditanya musik ya paling nggak jauh dari kalau Indonesia Club Project gitu. Kalau Barat ya paling AHA, tahu grup band AHA? AHA, saya tahu ya AHA. Penonton tahu? Nggak tahu ya. Saya tahu. Ya, saya juga tahunya cuma itu. Duran-Duran, The Police gitu. Nggak ada yang tahu ya. Ya udah, memang udah jadul lah. Jadi betul. ya itulah mungkin genre-genre seperti itu. Kita juga ada tahu salah satu lagu KLA Project ya. Andalannya Bapak Rizky mungkin ya. Betul, judulnya apa tuh? Belahan Jiwa. Memendam tangan segera terucap, belahan jiwa apa kabarmu? Mungkin kalau kita nyanyi bareng mungkin bisa nggak nih Pak kira-kira Pak? Kita temani Pak, Pak. Saya bisa nyanyi. Ya, aduh Pak, mendengarkan doang nih ya Pak. Oh, Ya. mendengarkan Mungkin ada aja. kalau kita yang nyanyi Bapak yang menilai kan. Boleh Pak. itu. Boleh ya, Pak, ya? Di play dari sini mungkin ya? Di play boleh sih sebenarnya. Atau kelamaan pakai suara kita aja. Oh, ada dulu ya. Waduh. Perlu dihitung nggak nih? Perlu kalian itu kan? 3, 2, 1. Apa ya? Tanya saja. Memendam tanya segera terucap, belahan jiwa apa kabarmu? Ku harap selalu setetap kau jaga tumbuhan cinta yang di ladang kita. Gitu ya Pak kira-kira ya Pak? Ya. Oke. Ya, perlu mempelajari ya. Gimana? Biar semoga kalau dengan hafal lagunya bisa jenjang karirnya sesukses Bapak juga. Mengikuti dari yang Amin. suka-sukanya terlebih dahulu nih ya semua ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Aku download playlist Club Project. Sukses Pak Akbar ya. Amin. Oke, baiklah. Mungkin udah seru banget ya, gak kerasa nih. Kita udah sampai di penghujung acara. Sudah mau berakhir, Nanda. Sudah mau berakhir. Bincang-bincang bersama salah satu narasumber hebat kita. Mungkin sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidangnya, tentunya dengan materi yang tak kalah menariknya. Oke, saya punya ide untuk menutup Beta Pods hari ini, Nanda. Silakan Bang. Kita pakai jargon kita tadi dan kita ngajak Pak Akbar juga, Oke, Nanda. Pak. Gimana? Oke, gimana tadi, Nanda, jargon kita, Nanda? Beta Pods, duduk, ngobrol, record. Nanti bareng-bareng ya, Pak. Oke. Kayaknya satu lagi Pak Akbar Oke. butuh penyesuaian. Buat Oh iya. Apa? Bapaknya adaptif loh, jangan salah. Bapak sudah menjelaskan tadi, Bapak Iya. manusia lah orang adaptif gitu Iya. ya. Nanti Oke, kayaknya baiklah. kameranya yang master depan ya. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Oke. Beta Pods, Duduk, ngobrol, record.